Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya saya belum terbiasa berbicara di depan umum, tapi untuk kali ini saya harus berbicara karena menyangkut perjuangan keadilan untuk suami saya, yaitu Mas Bobi. Perkenalkan, saya Dorothea Sunnah, biasa dipanggil Sunnah. Saya adalah istri dari Mas Bobi. Kenapa baru saat ini saya berbicara di media? Karena saya baru saja melahirkan 1,5 bulan yang lalu, dan sebelumnya saya fokus menjaga kesehatan kandungan saya. Bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya dan doa dari semua warga, saya dapat melahirkan anak keempat saya dengan selamat dan sehat. Terkait pemberitaan yang beredar, saya merasa sedih karena suami saya ini sudah dihabisi duluan sama opini publik melalui berita-berita itu tanpa diketahui lebih dulu kebenarannya seperti apa sih. Dan saya juga merasa cemas karena sewaktu-waktu berita itu bisa saja dilihat anak-anak saya, dan sebetulnya yang sudah terjadi. Anak-anak saya yang dua ini kan sudah besar, mereka sudah bisa membaca, mereka selintas mereka sudah lihat berita tentang abahnya ini di TV, di YouTube. Akhirnya mereka tanya, kenapa abah ada di TV, kenapa abah ada di YouTube. Dan hal itu yang menjadi beban psikis bagi mereka dan bagi saya tentunya sebagai ibunya. Padahal berita-berita tersebut itu kan hasil rekayasa fitnah yang sangat keji. Kami sebagai keluarga yang paling tahu permasalahan ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan menyampaikan pesan kepada saksi korban yang mengaku menjadi korban untuk jujur berbicara yang sebenarnya, karena saya juga tahu betul sebetulnya dia yang senang dengan suami saya, dia yang berusaha mendekati suami saya dengan cara merayu, melewat chatting, memanggil sayang, berkirim foto selfie. Karena saya lihat sendiri chattingan itu. Memang pada kenyataannya banyak perempuan yang berusaha mendekati suami saya, berusaha merebut, meskipun mereka semua itu tahu Mas Bobi ini sudah punya istri dan anak. Kenapa seperti itu? Karena Mas Bobi ini orang yang sangat baik sekali. Dia sangat dermawan. Dia tidak pernah lihat status sosial orang. Dia sangat santun pada orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan. Jadi banyak perempuan yang salah mengartikan kebaikan dia. Atas dasar fakta-fakta itu, saya yakin tidak pernah terjadi pemerkosaan yang dituduhkan dalam dakwaan. Dalam hal ini justru kami sebagai keluarga yang menjadi korban, terutama Mas Bobi, nama baiknya sudah dicemarkan karena beritanya kan sangat masif ya, negatif sekali yang berita yang beredar itu. Saya dan anak-anak menjadi korban psikis, kami kehilangan waktu bersama, dan saya harus mengurus anak-anak saya sendiri, mengambil pekerjaan, mengurus tanggung jawab Mas Bobi di organisasi. Ya meskipun memang di perusahaan itu ada manajemen, di organisasi itu ada struktur, tapi semua itu yang menghandle, yang pemegang keputusan itu Mas Bobi. Ibarat kapal ini mau dibawa kemana, dan itu semua ada di tangan Mas Bobi. Betapa susahnya saya dengan situasi seperti ini, harus menghadapi semua sendiri.
sejak dulu di internal kita memang ada gerombolan tertentu yang bolak-balik istilahnya berkali-kali memfitnah Mas Bobi. Sudah tidak hitungan 1-2 kali Mas Bobi difitnah, itu sudah berkali-kali. Tapi untuk kali ini mereka masukkan ke media, dan itu yang membuat keluarga ini kan dia tidak terima, marah. Akhirnya berita yang berkembang di media ini kan negatif sekali tentang Mas Bobi. Teman-teman banyak yang belum tahu sisi baik Mas Bobi, bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah dia sebarkan di masyarakat, dan itu fakta. Fakta Mas Bobi ini dibutuhkan banyak orang karena kebaikan-kebaikan dia membangun rumah layak huni untuk fakir miskin, senang sekali mengadakan santunan, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil, membangun masjid. Sekarang masjid itu pun masih dalam proses pembangunan, membangun masjid di daerah terpencil, memfasilitasi pengobatan masyarakat yang kurang mampu, baik itu pengobatan ringan atau pengobatan berat, misal seperti membiayai operasi. Itu semua difasilitasi oleh Mas Bobi. Tapi kan kita memang tidak pernah ada niatan untuk sengaja ngumbar atau ibaratnya pamer ke teman-teman media. Tapi karena fitnahan ini, suami saya harus dibawa ke pengadilan untuk tuduhan yang sama sekali tidak pernah dia lakukan. Yang katanya begitu ramai di media, korbannya puluhan, terus berubah jadi 5, dan dalam dakwaan hanya 1, dan itu bukan anak-anak. Pada saat kejadian yang dituduhkan, dia itu usianya sudah 20 tahun, dan sekarang dia sudah berusia 25 tahun. Sebagian orang yang tahu duduk perkara ini, mereka itu lebih menilai kasusnya itu seperti mirip sebagai pelakor yang dia tuh gagal mendekati suami saya, terus dia tuh bekerja sama dengan gerombolan fitnah itu untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebagai istri dan ibu dari 4 anak saya yang masih kecil-kecil, jujur saya merasakan susah, beban hidup saat ini yang harus menjalani hari-hari sendiri tanpa Mas Bobi. Karena saya dan Mas Bobi ini sudah menikah selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu juga kami tidak pernah berpisah. Di situasi yang sekarang ini, anak-anak itu selalu tanya, Abah kemana? Abah di mana? Kapan Abah pulang? Aku pengen jemput Abah. Perasaan saya tuh hancur kalau mereka sudah bertanya tentang Abah ada di mana. Saya sangat berharap suami saya waktu ini bisa pulang, karena memang dia tak bersalah. Dia tidak pernah melakukan tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Dia tidak bersalah, saya tahu betul. Saya tahu betul bagaimana suami saya. Saya ingin dia pulang. Saya dan anak-anak butuh dia, begitupun teman-teman di organisasi butuh dia, teman-teman di perusahaan butuh dia, karena dia memimpin kami. Dan menurut saya fitnahan ini sangat keji sekali ya.
untuk hal merkosaan pencabulan tidak pernah ada, dia tidak pernah mungkin melakukan. Karena kasus ini fitnah dan rekayasa, dan bukan sekali ini saja. Gerombolan itu memfitnah suami saya yang sudah saya katakan di awal. Berkali-kali mereka itu berusaha memfitnah suami saya dengan tujuan lain di luar kasus hukum ini. Banyak sekali tujuan lain di luar kasus hukum ini. Dan itu sudah banyak yang tahu. Tapi adalah Allah yang membuka kebenaran pada waktunya. Saya sangat berharap keadilan bisa didapat oleh Mas Mufti, karena dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah merugikan orang lain. Hanya kebaikan-kebaikan yang selalu diharapkan yang dia sebarkan ke masyarakat. Tolonglah yang mengaku korban bicara yang sebenarnya. Bagaimana perasaan dia? Kita sama-sama perempuan, kalau suami kita difitnah sampai dibawa kasus hukum, apalagi kasusnya itu sangat keji, bagaimana? Betapa saya tidak terimanya dengan kejadian seperti ini. Kalau disuruh jujur, saya jujur nggak terima. Suami saya harus di dalam rutan, dia harus di sana. Karena tuduhan-tuduhan ini. Kita harus menghadapi proses hukum yang, ya karena saya masih awal yang menghadapi proses hukum melelahkan, menurut saya sangat melelahkan. Apalagi anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya sangat berharap keadilan bisa didapatkan suami saya.